Ada kabar gembira Bapak Ibu sekalian terkait dengan kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah ke jenjang ahli muda dan ahli madya. Nah, Bapak Ibu sekalian pastikan siapkan waktu luang simak video ini, kita akan mencoba mengulas ya dengan detil dan lengkap terkait dengan yang terbaru ini ya, terkait dengan kenaikan jenjang ya tertanggal ini 27 Maret yang mana Bapak Ibu sekalian harus bisa segera mengikuti update terkini ya terkait dengan kenaikan jenjang ini dan pasti sangat bermanfaat. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Amin ya. Oke, langsung saja. Jadi, ada sebuah surat baru terkaitan dengan kenaikan jenjang jabatan ya Bapak Ibu ya. Dan langsung saja kita akan bahas di sini ya. Pada pasal 53 ayat 4 Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 kita sudah siapkan ini ya. Dan tepatnya pada pasal 53 ayat 4. Dan kita bisa lihat ya, apa sih ya yang dimaksud ya khususnya pada bagian yang penting ini pasal 53 ayat 4 ini apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian kita akan sajikan ya. Nah, jadi di channel ini akan menampilkan ya dengan detail lengkap, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sahabat semua ya. Nah, langsung saja ya pada Permenpan nomor 13 tahun 2019 ini ya kita lihat ya, pasal 53 ayat 4. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi pasal 53 kita lihat ayat 4, ini dia ya. Kenaikan jenjang fungsional harus memenuhi persyaratannya pertama adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Wah, ini ya. Jadi sedikit flashback ya, ada uji kompetensi. Kalau dulu ada UKG pretest ya. Ini siap-siap Bapak Ibu sekalian, nanti ada uji kompetensi ini ya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu simak sampai selesai agar Bapak Ibu tidak gagal memahami nantinya ya. Nah, nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir ya dan atau persyaratan lain yang diatur lebih lanjut instansi pembina ya. Penilaian kinerja Bapak Ibu kalau kita dengar Bapak Ibu kalau masih ingat ya ada istilahnya SKP ya atau penilaian prestasi kerja ya, itu ya yang dimaksud pada poin B ini. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita lanjut pada edaran yang tadi ya. Nah, terkait dengan pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai APNS ya, bahwa kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan ya, persyaratan yaitu mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pada informasi pada Permenpan ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, nilai kinerja ini juga sudah jelas ya, 2 tahun terakhir ya, dan Bapak Ibu sekalian, ada imbauan atau ada informasi penting ya. Yang pertama, surat Kemenpan RB nomor B9 SM ini ya. Nah, suratnya mana? Ini Bapak Ibu suratnya. Nah, ini ya. Ini ada surat terkait dengan penjelasan ya, persyaratan pengangkatan pertama dan uji kompetensi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah. Ini ya. Nah, ini ada apa sih? Ya, penjelasan terkait persyaratan pengangkatan pertama ini ya, guru ya, JF pengawas sekolah ya, jabatan fungsional pemerintah daerah wajib melaksanakan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi nah ini ada untuk guru dan pengawas sekolah ya. Jadi guru ahli pertama ke ahli muda ya. Kemudian jabatan pimpinan guru ahli muda ke ahli madya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu urutannya ya, ini kurang lebih kita jelaskan ini gambarannya ya. Atau urutan ya terkait dengan jabatan fungsional. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu urutannya untuk jabatan fungsional kategori keahlian ini ya. Terdapat ini ya, ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama. Ini ya. Jadi urutannya ini ya, sini ya. Ini kurang lebih seperti itu urutannya ke bawah ini ya. Nah, ini juga sangat klop dengan ini tadi ya. Nah, untuk periode April tahun 2003 apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan selain persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi ya ini. Nah, uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah jabatan fungsional guru dan jabatan pengawas sekolah diproses kenaikan pangkat ya dan jenjang jabatannya. Kemendikbud juga diberikan waktu untuk menyelenggarakan
uji kompetensi ya, diberi waktu ya untuk teman-teman Bapak Ibu ya, jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah ya, sampai akhir bulan Desember ya. Jadi kalau sampai saat ini belum ada terkait dengan uji kompetensi, ditunggu, siap-siap ya. Nah, pengumuman pelaksanaan uji kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Kemendikbud ya. Uji kompetensi ini yang perlu kita garis bawahi, perlu Bapak Ibu, lebih sorot lagi dan perlu disiapkan lebih baik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, ada informasi ini sangat penting sekali lagi ya. Dan di sini kita akan coba menyajikan ya yang masih relevan dengan surat ya dari Kemenpan nomor B9 SM 0201/2023 suratnya ini ya. Nah, pada surat ini ya, surat ini dilayangkan kepada Dirjen GTK dulu ya, masih Ibu, Prof. Nunuk Suryani dulu ya. Nah, sehubungan dengan surat ini dan seterusnya, kita langsung pada poin pertama ya, tentang guru dan dosen ya. Jadi asal mula ceritanya itu dulu terkait dengan, apa yang rilis saat ini ya. Ya, jadi ada surat dari Kemenpan ke Dirjen GTK ya, dan kemudian Dirjen GTK merilis ya surat yang baru kita share ini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan tunjukkan mungkin teman-teman belum tahu ya, pada poin-poinnya atau pada hal-hal yang pentingnya itu seperti apa ya. Nah, yang pertama pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan dosen ya, menjelaskan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2 pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serdik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional menyebutkan ya, yang pertama ya, pasal 13 ayat 1. Tapi kita mau tunjukkan dulu nih teman-teman ya, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, kurang lebih ini permenpannya ya. Jadi ini mengatur tentang jabatan fungsional teman-teman ya, ini dia ya. Nah, ini yang dimaksud. Oke, kita kembali lagi di sini ya, terkait dengan, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional ini ya. Pasal 12 huruf A memenuhi persyaratannya status PNS ya, integritas moralitas yang baik, sehat jasmani, ijazah paling rendah S1 sarjana atau diploma 4 ya, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ya, sesuai dengan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan. Nilai predikat kinerja ya, paling rendah baik ya, syarat lainnya ditetapkan oleh menteri. Nah, pasal 29 ayat 2 juga mensyaratkan ini ya. Nah, ini pasal-pasal ini terdapat pada Permenpan RB ini teman-teman ya. Jadi ini istilahnya lebih dijelaskan lagi ya. Syarat kenaikan jenjang jabatan ya, pertama memenuhi angka kredit kumulatif ya. Ya, kenaikan jenjang jabatan kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya, kita sudah bahas tadi. Lalu predikat kinerja paling rendah dalam 1 tahun terakhir ya, baik ya nilainya ya. Nah, selain persyaratan di atas juga diatur pada peraturan perundangan yang telah ditetapkan ya, dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada jabatan fungsional tersebut. Nah, pasal 30 ayat 1 ini menjelaskan bahwa untuk mengikuti uji kompetensi, pejabat fungsional harus telah memenuhi angka kredit kumulatif ya. Angka kredit kumulatif teman-teman ini ya. Ya, berapa sih angka kredit kumulatifnya? Nah, teman-teman kalau belum paham coba tinggalkan di kolom komentar. Nanti kapan-kapan kita akan jelaskan lah terkait dengan AKK atau angka kredit kumulatif ini. Lalu pasal berikutnya ini, pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif, untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi ya. Nah, ini ya, dalam hal belum ada tersedia lowongan. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Ini dapat dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi. Lanjut pasal 46 ayat 1 ya, pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensi ini ya secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
yang didukung dalam sistem pembelajaran terintegrasi, dan ayat 2 instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Ini, wah, ini ya. Ini kalau kita lihat ini kata kuncinya adalah pengembangan kompetensi ya ini. Jadi sekarang Bapak Ibu jangan diam saja ya. Mulailah dari sekarang pengembangan kompetensi, dan di channel ini juga sering mengupdate informasi-informasi untuk pengembangan kompetensi itu. Nah, berikut pasal 54 menyebutkan salah satu pelaksanaan hubungan kerja antar instansi pembina dan organisasi profesi yaitu dalam hal penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi ya. Nah, berikut pada pasal berikutnya, pasal 30 ayat 1 ya, Permen.Pan RB nomor 16 tahun 2009 ini ya, PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syaratnya. Gampang ini ya, S1 ya, penata muda paling rendah ya. Kemudian setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Nah, di sisi lain berdasarkan penyampaian data dari Kemendikbud ya, terdapat ya JF guru, jabatan fungsional guru sebanyak 195.551 orang yang berpotensi akan naik pangkat jenjang jabatan pada April 2023 yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan terdapat pengawas ini sebanyak 1.150 yang berpotensi akan naik pangkat ya periode April 2023. Selain itu, PPK atau pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, kota ada yang telah menerbitkan SK kenaikan pangkat periode April, SK kenaikan jabatannya, dan ada yang masih berproses. Nah, berdasarkan pertimbangan dimaksud itu ya, sama 3 maka ini berdasarkan ketentuan terbaru Permen.Pan RB nomor 1 tahun 2023, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tidak mensyaratkan uji kompetensi, sehingga dalam hal terdapat persyaratan sertifikasi tertentu dapat dipenuhi setelah diangkat dalam jabatan fungsional. Ya, ini bagi yang sudah ini tadi ya, sudah mendapatkan SK kenaikan jabatannya ya. Nah, berikut sertifikat pendidik merupakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Wah, ini kalau kita berbicara sertifikat pendidik sangat sensitif sekali ya, yang terkait dengan pemenuhan kompetensi sebagai guru. Untuk itu dalam hal sertifikasi guru sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru dapat dilaksanakan setelah diangkat dalam jabatan fungsional guru. Jadi sekali lagi, dalam hal sertifikasi guru sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru dapat dilaksanakan setelah diangkat ya. Jadi bukan menjadi penghambat lagi istilahnya ya. Jadi untuk sertifikat pendidik ini ya terkait dengan kenaikan jabatan fungsional guru. Namun, Kemdikbud ya mendorong pada pemenuhan sertik bagi guru sebagai pelaksanaan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai upaya pemenuhan kompetensi guru. Masih ya, tetap ya. Nah, kemudian selanjutnya sebagai upaya mendorong dan pengembangan karir sekaligus pemenuhan kompetensi, pada prinsipnya kenaikan pangkat dan jenjang April tahun 2023 bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah sebagaimana angka 4 dapat dipertimbangkan ya. Dan uji kompetensi wajib dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2023 ya, tertanda tangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Pak Alex Denny. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, ada banyak poin yang teman-teman Bapak Ibu sekalian telah simak ya pada penjelasan ini. Bila mana Bapak Ibu sahabat semua kurang paham, kurang jelas, bisa disimak ulang video ini atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, karena kita akan selalu siap membantu, menjawab, merespon, atau memberikan tanggapan, diskusi sama-sama, diskusi bareng-bareng. Tentu akan lebih seru, lebih menarik Bapak Ibu, dan jangan lupa simak video kami yang lain karena banyak sekali info bermanfaat di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.